Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada, bersyukur kita hari ini bersama lagi dalam ibadah online IFGF Father's House Salatiga. Dan dimanapun kalian berada, saya berdoa, kami berdoa untuk kalian semua dalam keadaan yang baik. Dan semua yang baik, keadaan yang terbaik ada dalam setiap kehidupan kita. Hari ini sebelum kita akan mengikuti ibadah kita, sebelum kita akan jalani bersama-sama menerima berkat hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman kepada kalian semua. Bahwa ibadah kita akan tetap dalam format ibadah online. Jadi terus ikuti, terus cari berita informasi yang ada di YouTube maupun yang ada di Instagram dari IFGF Father's House. Dan saya bersyukur bahwa keadaan di bangsa ini, di dunia ini pasti akan semakin baik. Saya bersyukur kepada setiap orang yang hari-hari ini menerima berkat, menerima anugerah untuk menjalani kehidupan hari-hari ini. Sudah ada yang bekerja, bahkan sudah ada yang bersekolah di beberapa kota, di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kita berdoa dan kita terus berdoa bahwa semua keadaan akan menjadi lebih baik dan kita belajar dari semua ini bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kehidupan kita. Nah, bagi saudara yang rindu untuk saudara konseling dan saudara didoakan, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Saudara bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini dari Pastor Sam. Dan saudara silakan, saudara ingin konseling, saudara ingin didoakan, dan biarkan kasih karunia Tuhan akan menyertai setiap kita dalam hari-hari yang mungkin ini tidak biasa sampai hari ini. Dan juga saudara, saya himbau, saya dorong, saya motivasi saudara untuk follow akun Instagram dari Father's House dan juga YouTube. Jangan lupa saudaraku bahwa informasi ayat-ayat firman Tuhan akan kita update setiap hari di sana. Nah, kita akan menerima berkat hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap saudara sudah merindukan berkat yang Tuhan sediakan, pesan-pesan Tuhan, dan kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Dan jika saudara hari ini digerakkan untuk saudara rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, atau saudara bisa juga scan barcode yang ada di situ. Saudara bisa scan dan saudara akan temukan nomor yang bisa saudara pakai untuk saudara memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Nah, tentunya kita hari ini sangat merindukan kasih, berkat, anugerah yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Nah, untuk itu saya gak akan lama-lama, saya ucapkan untuk setiap kita tetap baik-baik, jaga kesehatan, dan terus ada dalam penyertaan Tuhan. Dan mari kita ikuti ibadah kita mau masuk dalam hatinya Tuhan, kita mau menerima apa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu semua jemaat Father's House dimanapun Bapak Ibu berada, teman-teman berada. Hari ini walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyatukan hati, meninggikan Dia di tempat yang maha tinggi. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Kita memujikan nama Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, Satu suara.
layak untuk ditinggikan Tuhan. Karena Tuhan, satu hal yang kami percaya bahwa kasih-Mu, kasih setiamu sungguh besar bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan kami ingin nyatakan bahwa kasih-Mu nyata di sepanjang hidup kami Bapa. Thank you God. Sungguh besar
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau percaya kasih-Mu tidak pernah berubah atas kami. Setia-Mu terus dan akan selalu melingkupi kami. Thank you God. Thank you Jesus. Amen. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, Happy Sunday. Senang sekali hari ini bisa kembali, bisa menjumpai saudara semua dan berbagi kebenaran hari ini di bulan Juli minggu kedua ini. Nah, hari ini ada pesan yang kuat hari-hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, berbicara tentang a covenant blessing. Berkat yang ada, yang datang lewat perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan. Nah, kata covenant ini kata yang dalam generasi ini, hari-hari ini kata yang sangat asing. Very strange ya kata ini. Karena kita sudah mengganti kata covenant ini dengan kata kontrak. Ya. Ada perjanjian, namanya perjanjian kerjasama, ya perjanjian apa lagi, ya macam-macam. Indonesia punya banyak sebenarnya history perjanjian. Ya, ada perjanjian meja bundar ya, antara Indonesia dengan Belanda di Kuningan sana. Ada perjanjian apa lagi? Linggarjati. Wah, ada banyak beberapa perjanjian-perjanjian. Tapi kata ini sudah kehilangan maknanya hari ini dalam generasi kita. Karena kita lebih mengenal kata kontrak. Ya, karena kontrak ini lebih mudah. Ya, kedua-duanya dibutuhkan komitmen memang. Entah itu kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama. Ya. Cuma bedanya adalah ini. Yang namanya kontrak itu sesuatu yang bisa dibatalkan, bisa diputuskan. Komitmen yang bisa kemudian asalkan sama-sama sepakat untuk mengakhirinya, maka siapapun bisa mengakhiri kontrak itu dan memutus kontrak itu. Tapi beda dengan istilah covenant atau istilah perjanjian ini. Nah, covenant ini biblical word, istilah Alkitab yang hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini, kita harus memahami kekuatan dari kata ini, ya, kuasa yang ada di dalam kata ini, dan juga berkat yang ada di dalam kata covenant ini. Ya, karena covenant ini tidak dimulai antara manusia dengan manusia yang pertama. Ya. Nah, dalam Alkitab kita mengenal ada 3 tingkat atau 3 jenis hubungan dalam Alkitab. Yang ketiga-tiganya ini memakai kata covenant, perjanjian. Yang pertama itu adalah hubungan antara Tuhan dengan kita. Hubungan antara Tuhan dengan saudara dan saya ini bukan hubungan kontrak yang bisa dibatalkan sepihak ataupun dibatalkan atas agreement berdua. Karena ketika Tuhan mengikatkan hubungannya dengan kita, ini hubungan komitmen yang mengikat seumur hidup. Itu sebabnya dalam perjanjian lama ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, ya, kata covenant itu dipakai kata bereit dalam bahasa Ibrani yang mempunyai pengertian kesepakatan antara 2 orang, kesepakatan antara 2 raja atau 2 pemimpin atau 2 kepala suku, dengan cara mereka berjalan melewati potongan daging. Ya, menyembelih seekor domba, artinya ada nyawa, ada darah yang tercurah. Dan kemudian kedua pihak yang mengikat perjanjian ini, dia berjalan melewati potongan daging dan melewati darah, ada nyawa yang dikorbankan di sana. Itu sebabnya kata covenant ini kata yang powerful banget. Karena ini kata yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa
digagalkan oleh apapun kecuali maut. Dan inilah yang Tuhan lakukan dengan kita. The good news-nya adalah ini. Our God is a covenant making God. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat dan mengikat perjanjian dengan kita. Tetapi Tuhan juga, dia Tuhan yang a covenant keeping God. Dia Allah yang memegang teguh perjanjian yang dia buat. Itu sebabnya bilangan dia berkata bahwa Tuhan kita bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Ketika dia komitmen, ketika dia buat janji, ketika dia mengatakan sesuatu, maka apa yang dikatakan itu jaminannya adalah nyawanya sendiri. Jaminan buat janji yang Tuhan katakan buat kita, atau jaminan dari perjanjian yang dia ikat dengan kita manusia, jaminannya itu adalah hidupnya sendiri. Kenapa? Sebab perkataan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak bisa melanggar perkataannya sendiri. Tuhan tidak bisa membatalkan apa yang dia ucapkan mengenai kita ketika dia membuat perjanjian. God not only a covenant making God, but also God is a God of covenant keeping God. Tuhan yang memelihara, memegang perjanjiannya dengan kita. Alkitab kita terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa Tuhan harus membuat perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang lama manusialah yang gagal untuk mentaati seluruh isi perjanjian itu. Sehingga karena manusia gagal menepati isi perjanjian itu, manusia tidak bisa hidup di dalam berkat-berkat perjanjian. Itu yang menyebabkan kenapa Tuhan membuat perjanjian yang baru. Bersyukur karena perjanjian yang baru ini, perjanjian yang dibuat antara Tuhan Allah Bapa kita di surga dengan Yesus Sang Putra. Dan Yesus Sang Putra, dia tidak gagal, dia tidak lalai, dia taat, dia sepenuhnya komit kepada perjanjian yang dia telah buat. Perjanjian yang dibuat antara Bapa dengan Anak, yang kita rayakan tentunya setiap kali perjamuan kudus. Kita mengangkat roti dan anggur dan kita berkata, ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Jadi inilah covenant, perjanjian. Jadi hubungan yang pertama ini adalah hubungan antara Tuhan dengan kita. Hubungan covenant. Itu sebabnya dia berkata, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8. Pedang, kelaparan, bahaya, kematian. Paulus berkata, nothing can separate us from the love of God. Tidak ada yang bisa memisahkan hubungan kita dengan kasih Kristus Tuhan kita. Inilah covenant, inilah perjanjian. Jadi saudara bisa secure, saudara bisa aman dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Karena saudara tidak perlu takut bahwa satu hari Tuhan dia ingkar janji. Satu hari Tuhan membatalkan perjanjiannya dengan kita untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Saudara tidak perlu takut dan khawatir bahwa satu hari Tuhan berubah pikiran dan berkata bahwa I'm sorry, I don't love you anymore. Kita nggak perlu takut. Satu hari Tuhan berubah pikiran berkata, maaf, aku tidak mencintai kamu lagi. Maaf, ya, aku tidak bisa memberkati kamu lagi karena kamu orang yang tidak suci, karena kamu orang yang tidak cukup sempurna bagiku. No. Tidak demikian. Karena perjanjian antara Tuhan dengan kita, jaminannya itu adalah, meterainya adalah darah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sudah bisa aman, bisa tetap punya iman. You can speak out your faith. Kau bisa ucapkan imanmu dengan penuh keyakinan dan berkata bahwa Tuhanku setia kepada perjanjian itu. Dan Yesus setia sampai mati untuk menggenapi janji yang dia telah buat dengan kita. Sampai titik darah penghabisan. Demikianlah janji Tuhan buat kita. Nah, ini yang pertama. Tingkat hubungan yang pertama yang bersifat covenant, itu hubungan kita
manusia, kita orang percaya dengan Tuhan. Yang kedua, itu adalah hubungan suami istri. Marriage is a covenant. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan dan dipisahkan oleh apapun juga. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku benci perceraian. Kenapa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan dua itu bukan lagi dua, tapi dua itu telah menjadi satu dalam sebuah ikatan perjanjian, covenant, yang hanya maut bisa memisahkan. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah hubungan antar sesama kita, orang-orang yang percaya. Hubungan sesama antar orang-orang yang percaya kepada Yesus, hubungan murid Kristus dengan murid Kristus yang lain, hubungan sesama jemaat. Ya, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, orang-orang percaya. Covenant relationship antar kita. Dan hari-hari ini tingkat hubungan yang sangat penting sekali. Ya, ketika saya mengikatkan diri saya ada dalam sebuah komunitas, ada dalam semua jemaat, maka saya sedang komit di situ bukan hanya kepada Tuhan dan kehendak Tuhan untuk jemaat di situ, untuk kota di situ, tapi juga saya komit untuk memberi diri saya untuk orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Ya. Karena kita satu. Saudara suka atau tidak, saudara dan saya satu. Kita satu tubuh. Satu golongan darah yang sama mengalir di dalam diri kita. Darah Yesus yang sama, yang satu. Kepala yang sama. Itu yang ada yang mengikat kita sebagai jemaat. Dimanapun saudara berada sekarang ini. Entah saudara ada di Papua sedang mendengarkan saya, atau sedang ada di Makassar, atau di Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana saja saudara berada. Kita satu kepala. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Hubungan kita adalah hubungan perjanjian yang tidak bisa dipisahkan. Kita satu tubuh. Nah, ini yang saya ingin bahas pada hari ini. Bicara tentang the blessing and the power of covenant. Kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-9. 2 Samuel pasalnya yang ke-9, saya ingin bacakan ayat 1 sampai dengan ayat. Jadi powerful ayat-ayat ini sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 ya. Sampai ayat yang ke-13. 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Dikatakan demikian, Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Wow, betapa hati yang luar biasa. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, Daud dan Yonatan ini mengikat sebuah hubungan yang namanya covenant relationship. Bahkan Alkitab berkata bahwa mereka ini satu jiwa. Saking mereka ini, itulah yang terjadi dalam hubungan perjanjian, begitu menjadi satu. Nyawamu adalah nyawaku, penderitaanmu adalah penderitaanku, masalahmu adalah masalahku, milikmu adalah milikku. Itu menjadi satu sedemikian rupa. Daud enter a covenant relationship dengan Yonatan. Dia masuk dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Yonatan. Nah, berkatnya adalah ini. Sampai dikatakan di sini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Siapa Saul? Saul ini adalah ayahnya Yonatan. Dan Saul ini orang yang berkali-kali mau membunuh Daud karena iri hati. Iri karena pengurapan, iri oleh karena anugerah, iri karena kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud. Saul yang telah kehilangan pengurapan, kehilangan mahkota kerajaan itu, otoritas sebagai raja. Dia iri, ketidaktaatannya dia. Yang bahkan kita tahu pada akhir hidupnya Saul dia lari kepada pedukunan, memanggil arwah, peramal-peramal. Ya, itu yang Saul lakukan.
Tapi Saul ini adalah musuh politik, musuh bebuyutan. Daud tidak memusuhi Saul, tapi Saul lah yang memusuhi Daud secara luar biasa, mengejar Daud berkali-kali untuk membunuh Daud. Jadi ini yang terjadi. Daud ketika dia menjadi raja, dia berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Siapa Yonatan? A covenant friend-nya Daud. Sahabat perjanjiannya Daud. Jadi Daud menyatakan kasihnya, bahkan dia tidak lagi ingat, tidak dendam, tidak marah kepada Saul, ayahnya Yonatan ini, yang membenci dia, yang berkali-kali mau membunuh dia. Daud, dia merasa aman. Nah, powerful banget. Menyatakan kasihnya kepadanya oleh karena Yonatan. Nah, ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ada anaknya Yonatan cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia. Dan dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ini anaknya Yonatan, berarti cucunya Saul. Cucu dari raja yang benci sekali kepada Daud. Tapi Daud tidak membenci Yonatan, anaknya Saul, atau bahkan cucunya. Dikatakan di sini, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan." Perhatikan kalimat itu. Aku hendak menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Daud tidak punya hubungan dengan Mephiboset, cucunya Saul ini, yang pincang ini, yang cacat ini. Tapi dia menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset yang pincang ini, cucunya Saul ini, oleh karena Yonatan, ayahmu. Dan dikatakan, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Garis bawahi kata itu. Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Wow. Betapa luar biasa berkat dan kuasa dari sebuah perjanjian, dari sebuah komitmen, dari orang yang sungguh-sungguh
setia dan menjaga dan memelihara perjanjian yang dia buat di sini. Nah, berkat yang pertama kita lihat dari covenant. This is a covenant blessing. Berkat perjanjian dari ayat ini. Yang pertama ini adalah kehidupan. Ada berkat kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan lepaskan di sini lewat Daud kepada Mephibosheth ini. Wow. Saul dan Yonatan meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Anak dengan ayah ini meninggal secara tragis. Kalau kita lihat dan pelajari kisahnya Saul, meninggal secara tragis. Jadi ketika Saul meninggal, Daud pun kemudian secara resmi dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Itulah saat ketika dia menjadi raja. Biasa umumnya kalau orang menjadi raja, pertama yang dilakukan adalah ini, mengamankan posisinya dulu. Menyingkirkan, membuang seluruh musuh-musuh politiknya, anak-anaknya, supaya jangan sampai di dalam ada musuh dalam selimut yang bisa membahayakan posisinya dia sebagai raja. Itu yang umumnya raja-raja lakukan. Dan itu juga yang banyak kali terjadi. Contoh di Indonesia saja seperti itu. Ya, ketika pergantian presiden, maka semua yang dulunya mengabdi kepada presiden sebelumnya, itu biasanya umumnya dibersihkan dari pemerintahan yang baru ini. Semua yang lama dicopot-copotin semuanya. Kenapa? Karena takut tentunya pemerintahan yang baru akan dirongrong, akan dikhianati oleh musuh politik yang dikalahkan dalam pilpres sebelumnya. Sama, itu yang umum dilakukan seorang raja. Dia akan inventarisir semua ketika dinobatkan jadi raja dan sikat habis, bunuh semua musuh-musuh politik yang sebelumnya ini menghalangi dia untuk menjadi raja, menghambat dia. Nah, dalam konteks ini Saul bukan hanya musuh, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Tapi yang luar biasa adalah ini, ketika Daud dia menjadi raja, yang pertama dia ingat adalah ini, janjinya dia kepada Yonatan. Yang dia ingat adalah ini, komitmennya dia kepada Yonatan. Perjanjian yang dia buat dengan Yonatan, bahwa hidupmu adalah hidupku, ya, kekayaanmu adalah kekayaanku. Semuanya mereka berdua telah menjadi satu dalam perjanjian ini. Itu sebabnya ketika Daud menjadi raja, dia langsung bertanya, masih ada tidak keturunannya Saul yang masih hidup, yang aku bisa menyatakan kasihku kepadanya? Oleh karena Yonatan, my covenant friend itu, sahabat perjanjianku itu. Ditanya, dicari, sampai akhirnya ketemu seorang namanya Ziba. Ini hambanya Saul. Jadi yang terjadi adalah ketika Yonatan dan Saul mati dalam peperangan, ya, Ziba menyelamatkan anaknya Yonatan yang namanya Mephibosheth ini. Dan ketika lari, Ziba membawa Mephibosheth ini. Yang terjadi adalah Mephibosheth jatuh karena masih kecil, jatuh dan akhirnya kakinya patah dan kemudian menjadi timpang. Itulah Mephibosheth. Ya, kisahnya seperti itu. Jadi Ziba datang dan berkata, masih ada tuanku satu orang, cucunya Saul, anak dari Yonatan, namanya Mephibosheth. Daud ketika mendengar masih ada anaknya Yonatan, cucunya Saul ini, yang umumnya adalah dia bisa marah umumnya. Karena nama Saul itu nama yang sangat tentunya bisa menjadi sebuah hal yang buat dia tidak nyaman dan takut, karena ini orang yang ingin membunuh dia berkali-kali. Tapi ketika mendengar cucu Saul, yang muncul adalah belas kasihan. Yang muncul adalah kasih yang begitu luas dan besar dari hatinya Daud. Dan dia berkata, bawa kepadaku Mephibosheth, bawa kepadaku cucunya Saul, bawa kepadaku keturunannya Saul, siapapun berapapun banyaknya. Karena aku akan nyatakan cintaku dan kasihku karena Yonatan. Masuklah Mephibosheth.
Ketika dia masuk ketemu dengan Raja Daud, yang pertama Daud katakan adalah, Mephiboset, jangan takut. Jangan takut. Wow. Sudah pasti dalam pikirannya Mephiboset ketika dipanggil masuk ketemu dengan Daud. Dia berpikir, pasti aku mati. Kenapa? Karena kakekku ini orang yang berkali-kali mau bunuh raja yang sekarang dinobatkan ini. Dalam pikirannya Mephiboset, sampai dia berkata, aku ini anjing mati. Artinya aku ini udah tidak berharga, tidak punya harapan, tidak punya nilai. Tidak ada apa-apa lagi. Tapi Daud, dia berkata, tidak. Kamu tidak akan mati. Kamu bukan anjing mati. Tetapi kamu adalah diamond, kamu adalah berlian yang sangat berharga di mataku. Karena perjanjian ini. Ini yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan. Kuasa dan berkat dari perjanjian 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib. Dan berkat perjanjian yang pertama buat saudara. Mungkin saudara seperti Mephiboset, mungkin saudara pincang, mungkin saudara timpang, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mungkin saudara melihat dirimu seperti anjing mati. Mungkin saudara begitu fasik dan jahat hidup saudara. Tapi dengar Tuhan berkata, aku mengasihi kamu karena Yonatan. Aku tidak akan membunuh kamu. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup. Dengarkan ini saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin situasimu hari ini sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin pincang, timpang sana sini. Ekonomimu timpang, keadaanmu timpang, tidak sempurna. Mungkin kau merasa engkau layak menghadapi semua ini. Ini hukuman karena dosa dan kesalahan hidupku. Tapi dengarkan hari ini, dengarkan di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, aku mengampuni kesalahanmu dan melupakan semuanya. Dan dia berkata, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup dan melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengarkan pesan ini, sebagaimana Tuhan katakan kepada Mephiboset ini, yang layaknya dia mati seharusnya. Tetapi Mephiboset diberi kesempatan hidup sama Daud. Dan inilah yang Tuhan ingin lakukan. He is the God of the second chance and third chance. Dia Tuhan yang memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, merendahkan diri, datang kepadanya. Kenapa? Karena murkanya hanya sesaat, tetapi kasih setianya itu dari generasi ke generasi. His anger is just a moment, sekejap mata. But His mercy endure 1,000 generation for you. Dengarkan ini. Kalau mungkin saudara merasa bahwa Tuhan murka kepada aku, semua terjadi, semuanya ini karena Tuhan marah kepada aku. Dengarkan, marahnya cuma sesaat. Tetapi kemurahan, kasih setia, anugerahnya kekal untuk saudara selama-lamanya. Inilah berkat dan kuasa yang datang karena perjanjian 2000 tahun lalu. Yesus yang mati buat kita semuanya. Ini berkat yang pertama, kehidupan. Berkat yang kedua, dikatakan Daud berkata kepada Ziba dan berkata kepada Mephiboset, Mephiboset, semua harta kekayaan nenek moyangmu Saul dan semua harta aset-asetnya ayahmu Yonatan itu akan dikembalikan kepadamu. Dikembalikan kepadamu. Dan kepada Ziba Daud berkata, Ziba, semua lahan, semua ladang-ladangnya Saul kamu garap supaya ada makanan di rumah ini dan ada kecukupan makanan. Yang kedua berkat dari perjanjian adalah ini, semua warisan kekayaan generasi sebelumnya dikembalikan kepada saudara dan saya. Sebagaimana harta kekayaan, aset warisan, berkat kelimpahan, resources, sumber-sumber berkat yang ada pada Saul, yang ada pada Yonatan, itu dikembalikan, dikelola untuk kemakmuran, kelimpahan Mephiboset ini. Inilah yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu buat kita. Dia berkata, Yesus dia menjadi miskin karena kita. Supaya kita di dalam Kristus diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat-berkat rohani. Dengan segala kebajikan, kelimpahan dan kecukupan dalam hidup ini. Berkat dari perjanjian yang kedua adalah ini. Kekayaan, kelimpahan, berkat dari generasi sebelumnya. Yang terhilang karena dosa.
Dia kembalikan kepada saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini, saudara mengalami kehilangan. You experience loss in many way. Saudara mengalami kehilangan dalam banyak hal. Mungkin ada hubungan yang hilang, ada karyawan yang hilang, ada aset dan sumber-sumber ekonomi yang hilang oleh karena COVID ini. Tapi dengar Tuhan berkata, saya ingin saudara speak out your faith. Ucapkan imanmu hari ini. Dan berkata bahwa Dia sudah menebus semua yang hilang dari hidupku. Karena darah perjanjian itu. Sebagaimana Tuhan kembalikan kepada Mephiboset semua aset sumber kekayaan dari nenek moyangnya. Dia kembalikan semua yang hilang dari generasi-generasi sebelumnya. Warisan yang hilang bukan hanya uang dan kekayaan, tetapi sumber-sumber, akses, bahkan mungkin warisan-warisan yang selama ini saudara tidak pernah tahu dan kenal engkau miliki. Siapkan diri saudara, itu akan tiba-tiba akan datang menghampiri saudara. Inilah a power and the blessing of a covenant. Tapi yang ketiga, ini yang paling powerful dari berkat perjanjian, adalah Daud dikatakan memberi akses kepada Mephiboset. Dan berkata Mephiboset, mulai hari ini dan selama-lamanya kamu akan makan sehidangan dengan aku. Kamu akan makan satu meja dengan aku. Kamu akan hidup di istana. Kamu akan makan bersamaku sebagai salah satu anak raja untuk selama-lamanya. Saya kira berkat perjanjian terbesar salah satunya adalah ini. Dia memberi akses kepada kita untuk memandang wajah raja, makan bersama raja, bersekutu dengan raja, dan mendapat status sebagai seorang anak raja. Ini berkat perjanjian yang luar biasa yang Dia kembalikan, dan berkat ini datang oleh karena a covenant, perjanjian. Sebagaimana perjanjian Daud dengan Yonatan, itu memberi akses, status, dan hak luar biasa untuk Mephiboset jadi anak raja, makan bersama, sehidangan, berbicara tentang persekutuan, keintiman, akses into the throne room, bicara tentang akses ke ruang tahta raja di atas segala raja untuk bersekutu dengan Dia. Inilah yang Dia kembalikan kepada kita. Inilah berkat ketiga, dan inilah berkat yang terbesar untuk saudara bisa makan semeja dengan raja. Makan apa yang dimakan raja, memandang wajah raja. Dengarkan ini, one night with the king will change everything. Satu malam saja dengan raja mengubah destiny sebuah bangsa. Itu yang terjadi dengan Esther. Ketika saudara ada rencana genocide orang-orang Yahudi, tapi kemudian Mordekai menyuruh Esther doa, puasa, dan akhirnya dia minta waktu untuk bertemu dengan raja, dan raja memberi akses buat Esther satu malam dengan raja. Change everything. Bayangkan kalau satu malam saja Esther spend dalam ruang tahta bersama raja waktu itu, mengubah pikiran raja, mengubah kutuk menjadi berkat, kematian jadi kehidupan, dan Yahudi diselamatkan karena ada Esther yang ketemu dengan raja. Bayangkan kalau setiap hari kita audiens dengan raja, bukan cuma one night with the king, bukan cuma satu malam dengan raja, tapi setiap saat kita tinggal di istana, kita memandang wajah raja, dan akses dibuka oleh karena darah Yesus Tuhan telah membuka jalan yang baru dan luas bagi kita untuk bersekutu dengan raja. Berkat terbesar dari perjanjian adalah ini: pulihnya status, pulihnya hubungan, dibukanya akses untuk kita ketemu dengan Tuhan setiap hari. Wow. Wow. Tahukah saudara, Dia beri status yang baru kepadamu. Dia beri status yang baru, yaitu kau raja. Seperti Daud berkata kepada Mephiboset, kau bisa makan sehidangan dengan aku. Makan sebagai seorang raja. Yuk pagi hari ini, 3 berkat perjanjian ini
yang kita pelajari dari hubungan perjanjian antara Daud dengan Yonatan ini, kiranya ini menjadi bagian saudara. Ada berkat kehidupan, ada berkat warisan, kekayaan dan sumber-sumber generasi sebelumnya yang dia berikan kepadamu. Tapi yang ketiga adalah berkat, yaitu status, persekutuan, dan keintiman dan hubungan untuk sudah bisa ada di hadapan tahta raja seumur hidup saudara. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. One night with the King will change everything. Satu malam dengan Raja akan mengubah segala-galanya. Tapi hari ini Tuhan berkata, bukan hanya satu malam, tapi selama-lamanya Engkau punya akses untuk memandang wajahku dan untuk bertemu dengan aku. Bapa di surga, pada pagi hari ini, I'm declaring a covenant blessing ini. Aku deklarasikan berkat perjanjian ini Tuhan. Kuasa perjanjian ini Tuhan. Kepada seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan hamba-Mu bicara. Kami semua seperti anjing mati, seperti Mephiboset. Tapi perjanjian yang Papa buat dengan Yesus di kayu salib, itu membuat hari ini kami tidak mati tapi kami hidup. Hidup. You will not die but shall live and serve the living God. Kamu akan hidup dan melayani Tuhan yang hidup seumur hidupmu. Terima kasih buat berkat kehidupan. I'm declaring that life. Aku deklarasikan kehidupan ini Tuhan buat umat-Mu yang sedang mendengarkan. Kehidupan bagi mereka yang sakit. Kehidupan bagi mereka yang putus asa. Kehidupan bagi mereka yang sedang tawar hati dan lemah sekarang ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan bagi mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Dengarkan Tuhan memanggilmu. Dengarkan Tuhan memanggilmu. Engkau bukan anjing mati lagi, tetapi engkau disebut ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Aku deklarasikan berkat yang kedua, yaitu warisan kekayaan dari nenek moyang kami. Warisan yang hilang, sumber-sumber yang hilang, anugerah dan berkat pengurapan yang hilang dari generasi sebelumnya. Dalam nama Yesus Kristus, berkat generational blessing Tuhan dilepaskan ke atas kami semua sekarang ini. Dan terima kasih Papa buat berkat yang ketiga, yaitu hubungan yang dipulihkan, status yang dikembalikan, bahwa kami adalah raja dan kami bisa makan sehidangan denganmu, bersekutu denganmu, memandang wajahmu seumur hidup kami. Terima kasih, kami bangga dan kami bersyukur buat perjanjian. Kami adalah umat perjanjian itu. Dan terima kasih buat berkat perjanjian ini yang datang karena darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Do you feel it? Sudah merasakan ini? Ya, ambil dan speak out your faith. Karena inilah yang saya deklarasikan. Deklarasi iman buat saudara, 3 berkat dari perjanjian ini. God bless you. Tuhan memberkati saudara.
saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Nah, saudara, saya yakin bahwa setiap kita menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Sam hari ini, dimanapun kalian berada. Dan barusan kita mendengar, kita melihat pujian dari anak-anak dari Yayasan Pondok Penuai yang ada di Getasan, dekat Kopeng, Salatiga. Nah, siapa mereka? Mereka anak-anak dari berbagai suku, dari berbagai wilayah di Indonesia, dan mereka ada di sini. Mereka mau belajar, mereka mau bermimpi, memiliki cita-cita, dan mereka berjuang hari-hari ini. Di tengah masa-masa seperti ini mereka tetap memiliki mimpi untuk mereka akan menjadi orang yang memberkati bangsa ini, menjadi orang yang bermanfaat, yang memiliki dampak yang luar biasa bagi generasi bangsa ini. Nah, untuk itu saya rindu untuk setiap saudara yang ingin mengetahui apa sih Pondok Penuai, apa sih Yayasan Pondok Penuai, siapa-siapa aja nih anak-anak ini. Nah, saudara bisa mengikuti, saudara bisa mencari infonya di Instagram mereka, di Yayasan Pondok Penuai ini, dan juga di YouTube, channel YouTube mereka. Saudara bisa lihat kesaksian demi kesaksian dari anak-anak ini. Dan kalau saudara rindu untuk memberkati mereka, saudara boleh langsung datang ke Yayasan Pondok Penuai. Saudara boleh melihat, saudara bisa melihat aktivitas mereka, apa yang mereka kerjakan. Nah, saya percaya ini akan jadi berkat buat setiap kita. Tidak lupa hari ini, saya rindu untuk setiap kita sebentar sebelum kita menerima doa berkat. Kita mau berdoa untuk Pastor Sam, yang dalam minggu depan ini dia akan berulang tahun. Dan saya percaya bahwa beliau akan menjadi berkat semakin luas, dan kita percaya bahwa Tuhan akan semakin memakai beliau untuk menjadi berkat bagi generasi ini. Dan tentunya saudara dan saya yang sudah diberkati hari-hari ini melalui pesan-pesan Tuhan lewat Pastor Sam, saudara juga mau mendukungnya dalam doa. Untuk itu, sebelum saya akan tutup semuanya dan kita juga akan menerima berkat, doa berkat, saya ajak setiap saudara untuk berdoa untuk Pastor Sam. Mari seluruh jemaat satukan hati, kita berdoa untuk Pastor Sam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah kasih setiamu ada pada setiap kami. Kami berterima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua. Dan khusus hari ini, kami berdoa untuk Pastor Sam, yang dalam minggu depan ini, dalam beberapa hari ke depan akan berulang tahun. Kami percaya bahwa umur panjang di tangan kanannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti atas hidupnya.
Untuk itu kami bersepakat bersama seluruh jemaat Tuhan, berdoa untuk Pastor Sam Tuhan, untuk menjadi berkat inspirasi bagi generasi yang ada di bangsa ini dan juga ada di seluruh dunia. Jadikan dia berkat bukan hanya di kelompok yang kecil, tapi semakin luas, semakin luas. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kehidupan dari keluarga ini semakin hari semakin luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih dan memberkati Pastor Sam Tuhan dengan doa kami ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus juga menyertai kita. Terus baik-baik, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin hari ini saudara sangat diberkati. Yuk kita berdiri sama-sama dan siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Papa kita di surga. Mari saudara, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kasih-kasih Tuhan, terimalah saat ini anugerah, damai sejahtera dan berkat dari Bapa di surga yang kekal. Kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan tanpa syarat memenuhi hati, jiwa dan pikiranmu dan memandu hidupmu kemanapun kau pergi. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia dan kuasa sehingga engkau tidak akan kekurangan satupun karunia dan kuasa yang kau perlukan hari-hari ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa dalam waktu ini bagi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati bisnismu, diberkati seluruh pekerjaan tanganmu, diberkati studimu, dan diberkati perjalananmu kemanapun engkau pergi. Nama Yesus Tuhan dimuliakan dan kerajaannya ditegakkan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah diberkati Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Masih tetap dalam online service FGF Father's House Salatiga. God bless you.